Shalom. Shalom. Biasa, saudaraku, luar biasa. Amin, sungguh luar biasa. Hari ini kita akan belajar lagi tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, di setiap langkah perjalanan hidup ini. Saudara sadar tidak sadar, saudara mengakui ataupun tidak mengakui, pada dasarnya hidup kita semua satu demi satu, pribadi demi pribadi, setiap kita hidup ini sangat tergantung pada kasih, kemurahan, dan pemeliharaan Allah. Benar, hidup Anda sangat tergantung pada kasih Allah, hidup Anda sangat tergantung pada kemurahan Allah, hidup Anda sangat tergantung karena pemeliharaan Allah setiap hari dalam hidup ini. Saudaraku, hari ini saya akan masuk dalam Mazmur 124. Ada 7 ayat. Ya, kita baca semua aja, nanti yang lain-lain kita sebut aja ayatnya ya. Ini 7 ayat dibaca, tolong Bu dibantu dibacakan. Anda yang enggak baca, Anda simak supaya mengerti dan ikut terlibat dalam pembacaan ayat ini. Yuk, Mazmur 124 ayat 1 sampai 7 sampai 8 ya. 1 sampai 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 6, 7, 8. Kita baca, kita ucap bersama ya. Ada di depan ayat 6, 7, dan 8. 3, 2, 1. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara, terpujilah Tuhan. Tuhan itu tidak merelakan kita diganyang sama musuh, diserang sama situasi alam. Kalau Anda perhatikan dari ayat 2, ayat 3, ayat 4 ya. Ayat 1, ayat 2 itu Daud mengajak, pemazmur mengajak supaya semua kita, dikatakan Israel. Israel berbicara orang-orang pilihan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, anak-anak kepunyaan Tuhan. Biarlah kita semua ini selalu bersyukur ya. Jika bukan Tuhan yang sudah memihak kita, maka kita tidak ada seperti kita ada hari ini. Saudara sadar atau tidak, Anda ada hari ini betul karena pertolongan Tuhan? Iya loh gitu ya. Meh aku kemarin dulu gitu. Meh aja aku bulan lalu, meh aja. Belakangan ini saya dengar 2 kali mobilnya Bumul Pak Untung ini meneng-meneng ditabrak orang. Kalau mau ngomong, waduh kok ditabrak, ya kok ditabrak gitu saudara. Tapi sebetulnya kalau mau ngomong, untung ada hari ini. Karena apa? Ditabrak pun ini ndak lecet. Ya wis lah mobilnya betul-betulin dikit. Tapi betul karena ada hari ini, itu karena
kemurahan Tuhan. Itu yang remeh-remeh. Kita nanti akan lihat bagaimana karya Tuhan, kerja Tuhan untuk mempertahankan kita, memberikan kemenangan demi kemenangan pada kita, meluputkan kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Itu sungguh menakjubkan, saudaraku ya. Sungguh menakjubkan. Pemuji tadi WL sudah mengajak kita menyanyikan luar biasa. Semua nyanyian itu adalah nyanyian bagaimana mengucap syukur karena kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu berpihak pada kita. Anda ada hari ini karena pertolongan Tuhan? Anda ada hari ini karena kemurahan Tuhan? Amin. Anda ada hari ini karena merasakan setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara. Ayo kita katakan, aku dipelihara Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Mau mengucap itu? Lalu kita akhiri dengan terpujilah Tuhan. Terima kasih. Amin. 3 kali ya. Aku dipelihara Tuhan. Lalu terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Gitu ya. Ayo. 3, 2, 1. Aku dipelihara Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Betul? Betul? Amin. Ucapan ini keluar dari hati? Amin. Atau cuma melok-melokan lah wong disuruh. Wong disuruh ya melok-melokan gitu ya. Gimana? Halo, saya tanya, Anda ngucap tadi keluar dari hati? Amin. Ayo diucap sekali lagi, saya enggak melok ngucap, saya tak dengar aja. Mewakili Tuhan mendengar suara Anda, begitu ya. Ayo, 3, 2, 1. Amin. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan kita sungguh dahsyat. Nanti saya akan buka, Anda melongo gitu ya. Di Alkitab ini sudah pepek, cuma enggak diperhatiin aja. Enggak dibaca, kalau baca ya Melayu, tahu ya. Baca sambil Melayu. Bukan gini, bukan. Enggak bisa baca kalau gerak gitu. Tapi bacanya keplayon-playon gitu saudaraku ya. Cuma liwat banter-banter sekedar lewat gitu. Ya, dari Mazmur 124 ini. Saudara, ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu ajaan Daud. Ini nyanyian syarah, ajaan Daud. Supaya semua anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang dipilih oleh Tuhan, itu bisa mengucap syukur dalam hidup ini. Anda sudah mengucap syukur terus? Kadang-kadang yang ngedumel loh. Kok gini sih? Terus kalau mengucap syukur biasa, tapi kalau sudah kok gini sih sampai luincip gitu saya mulutnya ya. Bibirnya itu sampai luincip kok gini sih gitu. Nggak jarang kan? Nggak jarang kan? Itu sebabnya Daud menghimbau kita untuk ayo bukan ngedumel tapi mengucap syukur karena kita pastikan bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Bagian yang kedua itu di ayat 3, 4 dan 5 dari Mazmur 124 ini yang menceritakan tentang bagaimana dalam hidup ini sebetulnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan hadangan dari musuh besar kita bebuyutan yang bisa memakai semua sebagai fasilitator untuk menghadang langkah kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, manusia, musuh, orang yang gregetan sama kita. Tapi bukan hanya itu, air, sungai, itu berbicara tentang keadaan alam. Bisa dipakai oleh iblis untuk menghadang kita, guna kita ini
hidup dalam mengucap syukur dan bersuka cita. Betul. Tadi malam ketika saya siap-siap, saya sih siapnya Mazmur 124, tapi nanti Anda lihat kok lompatnya jauh ya. Saya sendiri agak, wah luar biasa gitu ya. Ketika saya siap-siap ini, ada berita keluar. Maroko digoncang gempa 6,6 skala Richter. Wow, pada saat goncang saya langsung berhenti, saya lihat gini saudaraku ya. Nyalain tak lihat, Maroko goncang, tadi malam saudara, goncang besar. Apa yang terjadi? Seketika sudah ditemukan 800 lebih orang meninggal. Dan 600 lebih dalam luka-luka parah. Masih dicari lagi, saya yakin bukan cuma 800. Itu yang seketika ketahuan, yang keambroan. Saudaraku, alam ini, kalau orang-orang sekarang bilang, oh alamnya sedang ngamuk, gitu ya, benar, sedang ngamuk. Ya, alam juga bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi pengganggu, penghalang, yang buat kita jadi dalam kesesakan, susah. Covid itu alam atau buatan manusia? Tidak tahulah kita, tapi yang jelas ada banyak hadangan. Jadi Mazmur 124 ini, ya dari ayat 3, 4, dan 5 itu berbicara tentang susahnya hidup ini. Ya, tentang susahnya hidup. Tapi ayat 6, 7, dan 8, ayat 6, 7, dan 8, saudaraku, itu berbicara tentang untung kita ini punya Tuhan. Amin. Untung kita ini punya Tuhan. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Diakhiri dengan pertolongan kita ini datangnya dari Tuhan. Bukan sembarang Tuhan. Pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Amin. Anda punya pertolongan? Anda punya pertolongan? Pertolongan kita datang dari Khalik, Sang Pencipta, langit, bumi, dan seluruh isinya. Itu sebabnya membuat hidup kita jadi surprise. Hidup jadi luar biasa. Lu kok menengahi? Hidup Anda luar biasa. Jangan kebablas. Luar binasa. Lu enggak saudaraku. Hidup kita luar biasa. Ayo, hidup kita 3 kali kita ngomong. Hidup kita luar biasa. Hidup kita luar biasa. Sekali lagi, hidup kita luar biasa. Karena apa? Mazmur 124 ayat yang ke-8 katakan, pertolongan kita dari Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan serba sekalian alam. Tuhan Sang Khalik langit bumi dan seluruh isinya. Tuhan yang punya kekuatan yang dahsyat lebih daripada apa yang dapat kita perhitungkan. Amin. Saudara, karena Mazmur ini ditulis sedemikian rupa, maka orang-orang Yahudi, para rabi yang belajar tentang Mazmur ini lalu berpikir, loh Mazmur ini dituliskan dalam rangka apa ya? Gitu. Dalam rangka apa? Terus ada yang berpikir, ada yang beranggapan Mazmur ini dituliskan karena apa? Karena itu waktu orang-orang siapa? Bentar ya. Itu orang-orang Israel diserang sama Sanherib. Oh, waktu Yosafat itu menang perang di lembah pujian gitu. Oh, ada yang macam-macam saudaraku ya. Ada yang macam-macam, ada seorang doktor, orang Yahudi, kelak siapa gitu ya, itu memikirkan dan merujuk bahwa Mazmur ini ditulis karena orang Israel itu luput dari tangan Haman. Dia menganggap sebuah keadaan yang sangat menjepit. Iblis memanfaatkan Haman. Haman dipakai sebagai fasilitas, sebagai kepanjangan tangan iblis untuk memusnahkan orang pilihan Tuhan. Semua orang Israel ada di dalam kesesakan dan terluput. Itulah sebabnya ayat ini dicetuskan. Ini apa? Nyanyian siarah, Mazmur
Sungguh ini adalah sebuah keadaan sulitnya hidup yang kayak itu loh, gitu saudaraku ya. Ya, ada yang juga menuliskan pembantaian Haman, ada yang orang Israel, orang Yahudi ketika diluputkan, bukan diluputkan, dikembalikan dari masa pembuangan di Babel. Wah, mereka itu sangat susah banget jadi tawanan. Tapi ada satu ketika Raja Persia itu memberikan kesempatan bagi orang Israel, balik kamu ke negaramu, balik ke negaramu, jadi orang merdeka. Wow, ada sukacita. Ya. Apapun keadaan buat Anda dan buat saya beda-beda. Ini tafsiran-tafsiran sesuai dengan perasaan penafsir. Oh, kalau luput dari tekanan, oh kalau luput menang dari perang, oh kalau bebas dari susah. Tapi ada seorang penafsir yang menuliskan, yang ini yang akan saya comot nanti lain waktu ya, kita akan buka tentang tafsiran-tafsiran ini. Bagaimana Clark ini menyatakan bahwa Yahudi, lagu ini dituliskan, nyanyian syiarah ini dituliskan ketika orang Yahudi keluar dari masa pembuangan. Kita akan belajar, tapi pagi hari ini saya akan merujuk kepada sebuah pendapat, sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi, saya lupa namanya saudaraku, tapi dia menuliskan dengan cukup rinci. Ini nyanyian ini ditulis ketika Hizkia dapat tambahan 15 tahun umur. Saya pikir-pikir, maksud ya iya, itu pribadi banget loh 15 tahun umur ini. Kalau yang Yahudi keluar dari Babylon, kalau yang bebas dari pembunuhan pembantaian Haman, itu masal. Tapi kalau Hizkia bebas dapat tambahan usia 15 tahun, itu sebetulnya pribadi. Ya, dia raja, otomatis seluruh rakyatnya akan bersyukur. Tapi apa semua rakyatnya itu ikut menikmati suasana di mana raja ini dapat tambahan 15 tahun? Belum tentu, saudara. Namun penulis ini cukup detail, saya. Itu sebabnya saya akan ajak Anda untuk memperhatikan. Saudara, kalau Anda perhatikan kitab Mazmur, tadi sudah dinyanyikan semua, dipilih, saya enggak janjian sama sekali. Kemarin dulu cuma antelpon sama istrinya Sela, Neng wis beres gitu. Oh sudah Bu, sudah gitu. Ya wis, enggak ada janjian apa-apa, tapi nyanyian yang dipilih tadi Mazmur semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gitu ya. Semua mazmur. Nah, saudara, penulis yang memperhitungkan bahwa nyanyian syiarah ini dituliskan ketika Hizkia mendapat pertambahan 15 tahun usia. Dia menghitung. Dapat 15 tahun, betul? Dapat berapa? 15 tahun umur. Lalu tanda apa yang diminta oleh Hizkia untuk membuktikan bahwa dia dapat 15 tahun? Ada yang tahu? Minta tanda apa? Kaos lu satu, mau? Apa, minta apa tandanya? Leraru kabeh atau moco. Saudaraku, matahari mundur 10 langkah. 10 derajat artinya. Mundur 10 derajat. Nanti kita akan lihat ini ya. Tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan kepada Anda. Penulis ini luar biasa. Dia menuliskan bahwa dari Mazmur 120 ayat 1 sampai dengan Mazmur 134 ayat yang ketiga kalau tidak salah ingat ya. Itu ada 15 pasal. Nah 15 ini menyatakan bahwa 15 tahun pertambahan usia yang ditambahkan oleh Tuhan kepada Hizkia. Dan dalam Mazmur 120, 121, 122, terus semuanya itu nyanyian syiarah. Artinya nyanyian yang mewakili sebuah pernyataan
bahwa Tuhan itu sangat besar kasih setianya. Tuhan itu sangat besar kuasanya. Tuhan penolong yang tidak tertandingi. Ya, tidak tertandingi. Itu sebabnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ya. 121, ini 124, jika bukan Tuhan yang memihak kita, maka gitu saudaraku ya. Yang Mazmur 120, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Terus banyak semua sampai Mazmur 127 itu menuliskan jika bukan Tuhan yang menjaga rumah. Bojoku digondol wewe gitu katanya. Jadi rumah tangga, keluarga Anda bisa utuh karena ada tangan Tuhan yang menjaga. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia orang berjaga-jaga. Seterusnya sampai 134. Jadi ya. Jadi saudaraku, kata-kata jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka apa yang terjadi? Satu, kita tidak sempat luput dari jebakan-jebakan hidup. Hidup ini penuh ranjau. Halo? Jalan hidup yang Anda lalui penuh ranjau. Bukan enggak, ada ranjau sana sini, ranjaunya banyak. Ranjau turun harga. Anda jangan pikir turun harga itu enggak ranjau loh. Ada pengumuman, semua bahan-bahan pangan, semua kebutuhan hari-hari harganya diturunkan sama pemerintah 50% gitu. Ranjau enggak ini? Oh seneng, yang enggak duit saudaraku, waduh puji Tuhan seneng. Tapi buat yang punya stok panganan, piro? 50%. Loh 5% ya pantes lah 50%. Wah aku bisa kirim dada. Betul, ranjau. Setiap tahap dalam hidup ini penuh ranjau. Tapi jika bukan Tuhan yang menolong kita, jika bukan Tuhan yang memihak kita, kita termakan oleh ranjau itu, terkena. Kita tidak sempat nangkis. Musuh-musuh yang nyerang kita tidak sempat nangkis. Bahaya, kesukaran yang harus kita hadapi. Kita ini tidak punya kekuatan untuk melampauinya. Ada seorang yang luput dari peristiwa Palu, sempat datang ke Surabaya dan memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dia bilang, oh ketika tanah itu menjadi seperti laut, bergoyang-goyang. Saya lompat dari lompatan sini ke tempat yang lebih tinggi di sana. Turun, saya lompat lagi. Turun lagi tanah itu, saya lompat. Ada hari ini dia bilang, karena tangan Tuhan sedang menolong saya. Mungkin kita tidak mengalami sedrastis itu. Tapi saudaraku, sebetulnya hari lepas hari kita itu tidak luput dari pegangan tangan Tuhan atas tangan kita. Sehingga kita melampaui segalanya dengan sangat luar biasa. Amin. Amin. Ya, bagi Anda, bagi saya, ya, mungkin beda-beda. Tapi yang jelas setiap hari hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, itu saya akan merinci sedikit tentang pertambahan 15 tahun Hizkia ini. Ya. Kalau tadi dituliskan dari Fatsal 120 sampai 134, baca nanti di rumah ya. Mas perlu titik-titik saudaraku, ojo medit-medit waktu loh kalau buat Tuhan. Baca, nanti Anda akan dibuat terpukau. Bagaimana Tuhan itu memelihara dan membela kita. Kita dibuat terheran-heran. Ya. Dan di 120 itu ada beberapa ayat, saudaraku ya. Betul, dari 120 ayat 1 sampai 134 ayat yang ketiga. Ini ada 15 pasal di mana Hizkia mendapatkan pertambahan usia selama 15 tahun. 15 pasal dari
nyanyian syiarah, nyanyian syiarah dalam 15 pasal Mazmur ini sebetulnya lebih dikenal dengan nyanyian pendakian, nyanyian anak tangga, atau di bahasa Inggris dikatakan Songs of Ascent. Jadi nyanyian pendakian satu tahap lagi sampai tahun ke-15. Wah, saya pikir peneliti ini luar biasa ya. Begitu jeli dia menelitinya. Ya. Terus, saudaraku, beberapa orang lagi menganggap bahwa frasa ini lebih mengacu pada satu, penunjuk waktu bayang-bayang matahari. Ya. Ada apa? 10 derajat mundur. Ketika Hizkia sakit, sudah hampir mati, bukan cuma hampir mati, Tuhan mengutus Nabi siapa? Ayo, kaos. Nabi siapa? Bener loh, saya enggak bocor, nanti tak kasih kaos. Siapa yang diutus Tuhan? Datangi Hizkia nih loh, datangi Raja Hizkia nih. Nabi siapa? Mosok kalau Got Talent aja bisa jawab pret gitu saudaraku ya. Sudah yang jawab retret gratis. 300.000 loh saudaraku. Makanya kalau firman itu perlu diperhatikan. Bukan cuma hadiahnya ini, ada hadiah lebih besar dari kaos atau retret gratis. Karena ketika engkau mengerti firman, firman itu jadi pegangan bagi hidupmu. Dan itu memampukan engkau lompat melewati petaka-petaka yang sedang menghadang di depan. Amin. Hizkia nangis, itu ada tulisan di 2 Raja, nanti dibaca di rumah lagi. Lu kok akeh PR Ibu gitu. 2 Raja-Raja pasal 20, saudaraku ya. Dari ayat yang pertama sampai terakhir, tapi kalau Anda mau nanti kita baca nanti sebagian. Pasal 20 itu ayat 6 sampai 10 atau Yesaya. Ini konfirmasi. Di Raja-Raja itu sejarah Israel menuliskan, ya Raja Hizkia itu sakit keras. Lalu Yesaya, nabi Tuhan diutus oleh Tuhan datangi Hizkia ini. Cepak sing beres-bereso, warisanmu didom sopo, dan lain sebagainya. Karena sebentar lagi Tuhan akan panggil kamu. Wow, Hizkia nangis. Anda tahu siapa Hizkia? Minggu lalu saya sempat sedikit nyentil ke Hizkia. Jadi ini masih lanjutnya loh ya dari minggu lalu. Hizkia ini anaknya Raja Ahaz. Iling. Baru seminggu lo lali, saya yang ngomong eling saudaraku ya. Anaknya Raja Ahaz. Siapa Raja Ahaz? Raja Ahaz adalah raja yang begitu maksiat. Sampai rumah Allah dibongkar. Sampai semua peralatan rumah Allah dihancurkan. Dan dia bilang, aku yang tanggung jawab, biar Tuhan urusan sama aku. Wow. Lalu peralatan ibadah kuil-kuil asing dimasukkan. Begitu jahatnya Ahaz. Tapi Ahaz punya anak yang namanya Hizkia. Ketika ayahnya beradu, dipanggil pulang. Hizkia naik jadi raja dan Hizkia merombak semua peribadahan. Yang sudah dibongkar sama Raja Ahaz, dipulihkan kembali. Mereka memulihkan, memperbaiki rumah Allah yang rusak. Dan Hizkia ini mengadakan kembali Paskah. Terus umur se-6 dipanggil, diomongi cepat-cepat suruh mati. Dia bilang, aku ini pengen urip Tuhan. Ada yang di sini bilang, aku pengen mati. Ini loh Hizkia sudah ada di depan maut. Tuhan sudah bilang mau tak panggil. Tapi dia bilang, aku pengen urip. Halo, masih pengen hidup? Dia nangis. Nanti ini Raja Hizkia ini didatangi Yesaya. Lalu dia nangis sama Tuhan. Aku nih loh, kan Tuhan aku ini dari bapakku yang jahat gitu, aku sudah baik.
dan seterusnya saudaraku ya. Waktu ini ngepres iki wisan. Tapi saya pingin nyuplik sebuah cuplikan yang ingin membuka mata kita semua. Betapa dahsyatnya orang yang takut akan Tuhan, orang yang memperhatikan firman Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan yang luar biasa. Belum keluar dari halaman istana, Tuhan sudah ngomong sama Hizkia, balik. Itu kalau Yunus wis ngamuk, saudaraku. Opoan, omonganku gak dipercaya Tuhan, gitu. Ya toh, coba Yunus kan gitu kan? Ini ndak, Hizkia ini, ya saya ini lumayan, balik. Doamu didengar Tuhan, kamu urip lagi 15 tahun. Tuh, bukan dikit saudaraku ya. Saya ingat ketika mama saya waktu saya masih kuliah. Tuhan ngomong sama saya, hari ini pas Jumat Agung saudaraku ya. Hari ini mamamu tak panggil pulang. Oh, saya berangkat pergi ke gereja, naik sepeda motor, tak parkir, telat titik gak apa-apa saya bilang gitu. Saya minggir parkir di, ada kalau yang pernah ke Bali lapangan puputan di pojokan Jalan Gajah Mada. Saya parkir di pinggir situ, saya tak parkir, duduk, saya bilang, Tuhan, aku enggak mau. Kalau mamaku dipanggil sekarang, aku ini belum lulus, aku belum bisa balas mamaku, aku gitu saya. Dan Tuhan ngomong, jawab sama saya, tak tambah 3 tahun. Betul tepat saudaraku. Ini 15 tahun. Wow. Mama saya meninggal 3 tahun kemudian setelah saya lulus, 2 tahun setelah saya lulus, 1,5 tahun setelah saya lulus dan persis dekat-dekat hari Jumat Agung lagi. Tuhan kalau janji, ya dan amin. Betul? Betul, ya dan amin. Ini yang namanya Hizkia dikasih 15 tahun. Melomo. Apa tandanya? Saya minta waktu sedikit supaya Anda tahu pertolongan Tuhan atas Hizkia ini koyo opo. Tandanya apa? Ya saya bilang, pilih 2 macam. Matahari maju 10 langkah, 10 derajat maksudnya. Atau mundur 10 derajat. Hizkia mikir, rupanya yang dipilih gitu. Lek maju 10 derajat, umurku lak kalong 15 tahun nih. Saudaraku gitu mungkin ya. Mungkin gitu. Wis mundur aja berarti tambah gitu ya. Mundur. Hizkia yang ditulis di Alkitab ada. Perkara gampang kalau memajukan. Mempercepat hari itu gampang. Tapi mengundur hari itu tidak gampang. Dan sejarah dunia, penghitung waktu menuliskan bahwa di hitungan sampai dengan hari ini ada 1 hari hilang. Hitungan waktu ini loh, ada 1 hari hilang. Anda buka di website, di mana aja ada tulisannya, 1 hari hilang. Di mana 1 hari hilang ini di mana? Ada 2 kejadian. Matahari punya tindakan spektakuler. Yang pertama, zaman Yosua perang. Anda ingat ya, Yosua perang, matahari tidak turun-turun terus ngelawan Amalek, mataharinya tidak turun-turun. Itu bukan dongeng. Anda jangan mikir baca itu terus, oh ini Alibaba 1001 malam. Bukan, beda saudaraku. Ini fakta. Yosua perang, matahari tidak turun sebelum orang Israel menang. Dan diperhitungkan 23 jam 20 menit. Ada hitungannya, saudara. 23 jam 20 menit. Lalu dunia ini hilangnya 1 hari. 1 hari itu berapa jam? Berapa jam? Mosok raro, Kak Wani jawab ae, saudaraku ya. Ya Anda lu hidup sehari 24 jam, mau dipotong sehari 12 jam. 1 hari 24 jam. Terus yang 40 menit, betul ya? 23 jam 20 menit. Yang 40 menit ini kemana? Ternyata dalam hitungan itu diperhitungkan ya persis waktu Raja Hizkia minta mundur waktu. Saudaraku, saya kasih hitungannya sedikit ya. 1 derajat. Cari isi, aku yang enggak hafal hitungan ini ya.
1 derajat. Matahari ini berputar berapa? 360 derajat. Berarti 10 derajat. 10 per 360. Tak jadi hitung-hitungan. Yang matematikanya lemah dicatat aja dulu, nanti dilihat di rumah. 10 derajat itu berarti 10 per 360. Betul? Kali 24 jam sehari kali 60 menit sehari. 1 jam. Jadi 10 per 360 kali 24 kali 60. Itu dihitung persis sama dengan 40 menit. Hizkia minta mundur 40 menit. Anda bisa bayangkan bumi berputar pada porosnya. Ya, betul, bumi berputar. Matahari mengitari bumi. Matahari sendiri berputar pada porosnya juga. Di sekeliling matahari ini ada jutaan galaksi. Semua juga berputar-putar. Ketika matahari ini mundur, Anda bisa bayangkan, bumi ini melok mundur, galaksi-galaksi semua ikut mundur. Ini sebuah perbuatan. Nyembuhkan sama tandanya angelan mana? Warasno lho buat Tuhan persediaan di rumah, di surga, perbendaharaan surga. Apa? Jaluk koping, kirimi koping. Jaluk moto, kirimi moto. Lah ini galaksi yang sudah ada, hukum alamnya ada, rotasi-rotasinya semuanya. Itu semua jadi kacau. Riskan sekali. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Hizkia ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa besarnya kekuasaan Tuhan. Dia mampu mengolah semua alam semesta ini dengan perkataannya. Kalau dia sudah berjanji biar alam semesta ini berubah dari sistemnya, dia akan tetap berjalan didukung oleh kekuatan kuasa firman-Nya. Itu sebabnya orang Kristen yang tidak menghargai firman Tuhan, Anda kehilangan banyak. Karena dalam firman ada kuasa yang sangat luar biasa. Ucapkan firman, baca firman, imani firman itu. Maka firman itu punya kuasa mengubah semua keadaan. Amin. Amin. Ini luar biasa saudaraku. Itu sebabnya kalau saya tanya, Nabi sopo yang diutus Tuhan ke Hizkia? Nggak ono sing tahu. Wow. Saya tak leren aja. Anda harus tahu. Itu pegangan hidupmu, itu kekuatanmu, itu dasar imanmu. Dan di dalam dasar iman yang berpegang kepada kebenaran firman, mengubah semua keadaan. Yang hancur jadi utuh, yang rusak jadi baik. Semua keadaan bisa dicipta karena Anda berpegang pada firman Tuhan. 40 menit, betul? Betul, 40 menit. Digeser waktunya, hilang. Dihitung dari sejarah waktu, ketemon. Ya betul, ini cerita ini bukan cerita dongeng. Ayat penutup, saya banyak pengen ngomong, tapi ya yang penting ini sudah saya sampaikan. Anda terpukau kan melihat waktu mundur itu, dihitung pas, ininya geser, semua geser. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya kalau Anda lihat lanjut, setelah kejadian itu, Hizkia ini, Raja Hizkia ini menaikkan ungkapan-ungkapan yang luar biasa, saudaraku ya, menaikkan ungkapan luar biasa dan ucapan syukur yang luar biasa. Saya tidak sempat menyebutkan ayat penutup aja, Yudas pasal 1 ayat 21. Anda harus tahu bagaimana memelihara iman. Amin. Pelihara imanmu supaya besar kekuatanmu dan engkau menang terus di dalam perjalanan hidup. Ayo Yudas pasal 1 ayat 21. Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Pelihara imanmu dalam kasih anugerah Tuhan.
Mau pelihara iman supaya perkara-perkara besar bukan terbatas hanya untuk Hizkia, bukan terbatas hanya untuk Yosua, tapi setiap hari hidup kita itu sebetulnya permohonan doa kita dijawab sama Tuhan. Itu sudah menggoncang, mengubahkan tatanan surya ini, dan Tuhan rela melakukan itu demi mewujudkan kasih-Nya kepada kita semua. Kita bangkit berdiri.